Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kita jumpa lagi walaupun dengan media Zoom ya. Perkuliahan yang ke-13 ini ya. Oke, teman-teman, bismillah kita akan langsung saja share screen. Mana nih? Oh, ini. Ya. Oke, ini dia nih. Oke, ini ya. Ini kita udah bahas ini ya. Prinsip-prinsip web design udah ya. Udah belum nih? Kalau Situs web. Nah, situs web dibuat untuk pengguna. Ya, yaitu seorang web designer harus memfokuskan desainnya pada kepentingan pengguna. Ya, jadi usernya ya. Jadi misalkan nih buat e-commerce, ya berarti harus e-commerce settingannya ya. Lalu tolong Naura tolong di mute. Oke. Harus mempertimbangkan karakter pengguna, baik latar belakang, budaya, pendidikan, dan kepentingan yang berbeda. Lalu pertimbangan utama dalam perancangan adalah pengguna yang paling banyak ya. Lalu utility dan usability ya. Kegunaan dan utility itu fungsi ya. Fungsi dan kegunaan ya. Nah, utility adalah kegunaan atau fungsionalitas web ya. Usability adalah sifat situs web yang mendukung pengguna dalam memanipulasi situs web sehingga pengguna memperoleh apa yang diperlukan. Lalu situs web yang dibuat harus mempertimbangkan kedua aspek ini untuk mencapai tujuan dari pembuatan situs web ya. Lalu correctness, tidak ada kesalahan dalam penulisan skrip HTML ya. Lalu gambar-gambar ditampilkan sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi gambar harus sesuai ya. Lalu elemen-elemen yang interaktif, JavaScript, CGI, dan lain-lain dapat berfungsi dengan benar ya. Tidak ada kesalahan dalam sistem navigasi. Link yang kosong atau broken link ya, jangan sampai ada under contraction ya. Lalu batasan media, internet dan web, ada namanya browser ya. Rancangan situs web dibuat tidak hanya mendukung satu jenis browser saja. Nah, misalkan browser ada Google, ada Yahoo, ya ada banyak ya browser-browser. Mempertimbangkan settingan browser ya pengguna sehingga halaman web dapat diambil dengan lebih maksimal. Buatlah situs web dengan teknologi yang kompatibel dan dapat di-download oleh sebagian besar pengguna sehingga bisa aduh ini yang baru gabung ini ya. Buatlah situs web dengan teknologi yang kompatibel dan dapat di-download oleh sebagian besar pengguna sehingga bisa diterima oleh lebih banyak pengguna bandwidth. Membuat halaman yang dapat di-load ya browser secara cepat. Beberapa tag-tag HTML khususnya image and table ada atribut yang membantu browser untuk menampilkan halaman web walaupun belum seluruh halaman di-load ya secara lengkap dari web server menggunakan format citra yang efisien. Lalu situs harus memperhatikan aspek GUI. Harus menggunakan prinsip-prinsip yang tadi dikenal oleh pengguna bagi simbol, bahasa, warna, dan icon dan sebagainya. Harus mudah dipahami pada saat pertama kali pengguna mengunjungi situs web tersebut sehingga pengguna akan merasa enjoy ya untuk mengunjungi halaman web tersebut. Ya. Struktur link dan navigasi, alat bantu, tampilan visual, ya, kombinasi tampilan isi, teknologi gunaan dan tujuan. Ini juga penting. Lalu unsur-unsur website ya, ada namanya domain name, yaitu namanya, seperti ini contohnya www.yahoo.com atau juga tanpa 3W ini. Lalu ada generic domain, ada .com, itu untuk komersial, education, government, pemerintah, ya. Mil ini misalkan apa mil? Militer bukan ya? ORG organisasi ya. Nah ini adalah generic domainnya ya. Jenis domain ini juga disebut dengan top level domain. Tidak berafiliasi dengan negara sehingga siapapun dapat mendaftar ya. Nah ini mil itu domain untuk kebutuhan angkatan bersenjata military ya.
country specific domain, misalkan .co.id Indonesia ya. Biasanya .co.id ya. ACID ini akademik Indonesia ya. SCHID ini dia apa nih SCHID? Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan SD, SMP, SMA ya. Bedanya kalau SCHID ini untuk Universitas Pendidikan Tinggi ya. ORID organisasi ya di Indonesia ya. Nah, web ID ini Indonesia ya. Jadi kalau belakang ID itu biasanya Indonesia. Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di situs. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya hosting yang disewa atau dipunyai. Sebagian besar hosting, sebagian besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam situs. Hosting juga diperoleh dengan menyewa, ya biasanya hostnya ya. Misalnya hosting tentukan ruangan hard disk dan ukuran megabyte. Ya. Hosting itu biasanya dalam Google Drive itu ada hostingnya ya, atau gigabyte ya. Selama penyewaan hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun di luar negeri. Script atau bahasa program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs yang dapat diakses. Jadi script dapat menentukan statis, dinamis, dan interaktifnya sebuah situs. Semakin banyak ragam script yang digunakan, maka akan terlihat situs semakin dinamis dan interaktif serta terlihat bagus. Bagusnya situs dapat terlihat dari tanggapan pengunjung serta frekuensi kunjungan. Ya. Beragam script saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas situs jenis script yang dipakai pada desainer itu ada HTML, ASP, PHP, PHP, ya, JSP, JavaScript, Java Applets, dan sebagainya. Bahasa dasar dipakai setiap situs HTML dengan ASP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis dan interaktif situs. Ini memang bahasa-bahasa ini ya, IT ini ya. Nah, kita masuk ke desain web. Setelah melakukan penyewaan domain dan hosting serta penguasaan scripts ya. Unsur situs yang paling penting dan utama adalah desain. Desain web sangat menentukan kualitas dan keindahan situs. Desain sangat berpengaruh pada penilaian pengunjung akan bagus atau tidaknya sebuah situs yang mendesain ya. Untuk membuat situs biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa web designer ya. Nah, ini juga bisa dengan membuat sendiri. Mungkin sebaliknya jasa web designer ini umumnya memerlukan biaya yang tinggi dan disuruh biaya pembangunan situs itu sendiri ya, dengan kualitas desainernya ya. Kalau desainnya bagus biasanya mahal ya. Nah, ini publikasinya, keberadaan situs tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat tanpa pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari misalnya pengunjung, komentar ya, makanya tuh ya kalau saya bikin konten ya di kanal YouTube saya minta mana nih komentarnya ya, subscribe-nya ya. Nah, itu penting ya karena itu publikasi ya. Percuma juga dipublikasi tapi kalau nggak ada respon ya, tidak ada yang melihat ya, viewersnya nggak ada ya, lalu apalagi subscribernya ya, subscriber tuh jadi kayak langganan gitu kan. Terus apanya lagi tuh, komentar ya, komen-komennya ya, terus like-nya ya. Nah itu penting ya karena itu hasil dari interaksi ya di publikasi itu ya. Cara publikasi di search engine ada yang gratis, ada pula yang bayar ya. Nah ini yang gratis-gratis biasanya terbatas ya. Biasanya gratis Yahoo, Google ya. Nah ada yang bayar juga ya. Pemeliharaan web situs, website atau situs. Untuk mendukung kelanjutan situs bukan pemeliharaan ya. Nah ini biasanya apa nih? Biasanya situs-situs pribadi ya. Nah, biar kenapa? Biar tidak dibobol oleh hacker ya. Itu biasanya butuh pemeliharaan ya. Nah, ini HTML. Nah, ini udah ya? Udah belum sih ini? Mekanisme W3 bekerja. Ada protokol standar aturan
yang digunakan untuk berkomunikasi pada komputer networking hypertext transfer protocol HTTP adalah protokol untuk W3 ya. Alamat W3 memiliki aturan penamaan alamat web yaitu URL yang digunakan sebagai standar alamat internet. HTML digunakan untuk membuat dokumen yang bisa diakses melalui web ya. Lalu HTML Hypertext Markup Language merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web yang bisa Anda lakukan. Mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses. Membuat online form ya untuk menangani pendaftaran transaksi secara online ya. Browser itu untuk mencari ya. Merupakan software yang diinstal di mesin klien yang berfungsi untuk menerjemahkan teks HTML ya menjadi halaman web ya. Lalu editor program yang digunakan untuk membuat dokumen HTML, ada banyak HTML editor yang bisa digunakan antaranya Microsoft Frontpage, Dreamweaver, Notepad ya. Ada lagi CSS itu Cascading Style Sheet. Ada mekanisme sederhana style sheet yang mengizinkan desainer dan user untuk menempatkan style, misalnya huruf, warna, dan spasi. Ya. Dokumen HTML, CSS ada dua. Ada namanya selector, yaitu sebuah string yang mengidentifikasi apakah sebuah elemen berhubungan dengan aturan yang akan diimplementasikan. Contoh S1, ya. Lalu deklarasi yaitu properti misalnya font size ya dengan nilai sesuai misalnya 12 pt ya. Contoh font size 12 gitu ya. Nah, ini istilah-istilah dalam HTML tag digunakan untuk menentukan tingkah laku web browser dinyatakan dengan tanda lebih kecil ya tag awal dan ada tanda besar tag akhir. Lalu tag container ya nama tag ya. Lalu elemen-elemen jenis dari teks HTML memiliki banyak elemen untuk berbagai keperluan dengan berbagai bentuk penggunaan. Lalu atribut digunakan untuk memodifikasi nilai dari elemen HTML. Satu elemen biasanya mempunyai banyak atribut. Penggunaan komentar, formatnya ini ada apa namanya tanda lebih kecil dan tanda lebih besar ya. Fungsi memberi nama aplikasi, mendeskripsikan. Nah ini teman-teman kalau misalkan dalam bahasa ini ya, pemrograman ini ya mungkin teman-teman bisa dalami sendiri ya ini untuk yang seperti ini ya. Ini bahasa-bahasa pemrograman. Jadi ketika mau nulis itu ini contoh misalnya kayak ini nih ya. There has be a nice design. Ini bahasa di pemrogramannya ini ada tanda-tanda seperti ini ya. Untuk warna latar belakang, untuk heading ya. Nah ini contohnya nih ya. HTML membuat warna latar belakang. Nah, jadi banyak nih ya BG color sama dengan CYAN ya. Kami sedang mulai belajar pemrograman basis data. Nah, ntar keluarnya kayak gini nih ya. Kami sedang mulai belajar pemrograman basis data. Tapi di dalamnya tuh ada bahasa-bahasa seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi nulis heading 1 ini jadi kayak gini, ini nih ya, head, title, heading, head, body ini ya. Jadi tidak sembarangan nulis, jadi kayak ada tulisan kayak ini. Nah ini nih ada bahasa-bahasa pemrogramannya ya. Nah ini sih bagusnya apa ya ini bukan ilmu desain, ini ilmu IT sebenarnya ya. Kalau desain itu yang kemarin-kemarin ya, yaitu bagaimana warna ya, terus tulisan ya. Nah, desain. Dia lebih kepada ke IT-nya ya, teman-teman ya. Oke. Ini sebenarnya lebih banyak ke desainnya. Mungkin teman-teman nanti saya kasih aja nih modulnya ini ya. Dari ini Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer nih ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Ini bisa dipelajari sendiri, nanti saya share ya materinya di grup ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Oke.
Kalau memang tidak ada, oke, terima kasih teman-teman ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.